Tampaklah kepada mereka dan tidak seperti nyala api bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang yang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, tidak seorang
Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh Kudus. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakannya pernyataan Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh Kudus menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah Yesus disalibkan, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpulan murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lampunya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus yang damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku memutuskan. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengutus mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu mengatakan dosa orang ada, dosanya tetap ada." Berbahagia orang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Para frustasi, pengalaman
Tuhan memberkati. Amin. Saya memulai pertemuan dengan menanyakan, kita sering dan kebanyakan berdoa di dalam gereja secara kemanusiaan kepada siapa? Silakan dipikir-pikir dulu. Berdoa kepada Bapa di dalam surga. Sering. Yakin. Atau dicampur menangis. Tidak tahu Bapa, tidak tahu Yesus, tidak tahu Tuhan, dicampur supaya. Lalu yang kedua, kepada pribadi umum Yesus, sering kepada Tuhan Yesus, sering berdoa, banyak, pasti tidak banyak. Kepada Bunda Maria, kepada Bunda Maria, sering sekali. Karena itu, jika perayaan ini adalah perayaan besar, karena memang kita merayakan pribadi Allah yang ketiga, pribadi Tuhan yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan dan turun kepada para rasul. Dan juga kita mendoakan novena Roh Kudus. Di gereja didoakan novena Roh Kudus, didoakan tidak. Harus saya katakan, kita membuat pribadi Allah yang ketiga sungguh-sungguh amat tidak berarti turun jauh sekali dari peramannya. Bagaimana dengan penerimaan Krisma, di mana kita bicara oleh Roh Kudus? Apa maksudnya itu? Dan persis peranan Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga, nampak dalam Krisma. Bahwa seorang umat Kristiani Katolik yang sudah menerima Krisma, pengurapan dalam nama Allah dan Roh Kudus, mempunyai semangat, mempunyai kekuatan, dan mempunyai keinginan yang besar untuk semakin menjadi orang Kristen Katolik. Seorang Katolik tidak bisa sembunyi terus. Seorang Katolik tidak bisa menjadi katak dalam tempurung. Seorang Katolik tidak harus jaga kandang saja. Dan kita harus katakan kita orang Katolik namanya nampaknya memang jago kandang. Jago kalau dalam kandangnya, jago kalau dalam rumahnya. Kita mulai saja dengan kehadiran Allah, kehadiran Bapa di dalam kehidupan manusia. Bahwa Allah pertama-tama memperkenalkan dirinya kepada manusia dalam kisah Semak. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah, sebagai pencipta, sebagai Allah yang memulai semuanya di dalam kehidupan
dan sekaligus juga di mana Musa menerima Taurat dari Allah sendiri. Bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, dan baruilah mereka berkat kedatangan Roh. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, bagi kita sendiri. Ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan krisma, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah